teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi. Mari kita lihat ke soalnya. Teman kece, perhatikan nama-nama aset berikut ini. 1. Perlengkapan. 2. Peralatan. 3. Merek dagang. 4. Piutang wesel. 5. Hak cipta. Dari berbagai nama-nama aset tersebut, yang termasuk ke dalam aset tetap tak berwujud, ditunjukkan oleh nomor. Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas. Dari daftar nama aset tersebut, yang termasuk ke dalam aset tetap tak berwujud, ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan aset untuk kegiatan usaha seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum dari aset ialah kemampuan memberikan manfaat yang akan menghasilkan arus kas masuk atau penerimaan. Aset tetap tak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Aset-aset ini seringkali terkait dengan hak-hak istimewa atau keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Merek dagang yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan hak cipta yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah contoh aset tetap tak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan tanpa wujud fisik. Merek dagang adalah identitas unik yang membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing. Merek dagang yang memiliki nilai yang signifikan karena membangun citra dan kepercayaan konsumen, serta dapat memberikan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Meskipun tidak memiliki wujud fisik, merek dagang diakui sebagai aset karena memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, merek dagang termasuk dalam kategori aset tetap tak berwujud. Sementara itu, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya orisinal seperti buku, musik, atau perangkat lunak untuk mengontrol penggunaan karya tersebut. Hak cipta melindungi karya kreatif dari penggunaan tanpa izin dan seperti merek dagang, ia tidak memiliki bentuk fisik. Namun, hak cipta memiliki nilai ekonomi karena dapat menghasilkan pendapatan melalui royalti atau lisensi. Hak cipta memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan distribusi dan penggunaan karya mereka, yang menjadikannya aset tetap tak berwujud yang penting. Di sisi lain, perlengkapan yang ditunjukkan oleh nomor 1 bukanlah aset tetap tak berwujud karena merupakan barang fisik yang digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Perlengkapan biasanya termasuk dalam aset lancar karena memiliki masa manfaat yang relatif singkat dan digunakan habis dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada aset tetap. Peralatan yang ditunjukkan oleh nomor 2 juga bukan aset tetap tak berwujud. Peralatan adalah aset fisik yang digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga termasuk dalam aset tetap berwujud. Peralatan memiliki bentuk fisik dan nilainya dapat didepresiasi selama masa manfaatnya. Piutang wesel yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah hak untuk menerima pembayaran di masa depan dari pihak lain, biasanya dalam bentuk wesel atau surat utang. Piutang wesel termasuk dalam aset lancar karena biasanya akan dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Piutang wesel memiliki bentuk keuangan dan tidak memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, sehingga tidak termasuk dalam kategori aset tetap, baik berwujud maupun tak berwujud. Dengan demikian, nomor 3, merek dagang, dan nomor 5, hak cipta, adalah jawaban yang benar karena keduanya adalah aset tetap tak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa memiliki bentuk fisik. Sementara itu, nomor 1, perlengkapan, nomor 2, peralatan, dan nomor 4, piutang wesel bukan termasuk dalam kategori aset tetap tak berwujud. Jadi, sudah tahu ya teman kece jawabannya? Yang termasuk aset tetap tak berwujud
ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Gimana? Mudah kan? Sekarang teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal informatika lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.